Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah sehat? Semoga masih sehat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3. Perkenalkan dulu, saya Aisyah Yudinara dengan NIM akhir 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan bug dan kesalahan. Bug adalah mengacu pada segala kekurangan dalam sistem perangkat lunak yang menyebabkan perilaku tidak terduga dan tidak diinginkan. Biasanya bug terjadi karena kesalahan dalam proses pengkodean seperti typo, logika yang salah, atau pemahaman yang kurang tepat terhadap persyaratan. Kemudian pengertian dari kesalahan. Error adalah suatu kesalahan dari pihak pengembang yang menyebabkan kita tidak dapat mengkompilasi atau menjalankan aplikasi tersebut karena kesalahan pengkodean. Kesalahan dapat terjadi dalam berbagai tahap pengembangan, termasuk analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kesalahan yang didapat oleh developer maka itu disebut error. Jika error didapat oleh testers atau penguji maka itu disebut bug. Nah, kemudian kita lanjut redundansi melalui pemeriksaan dan coba lagi. Redundansi melalui pemeriksaan itu mengacu pada memiliki lebih dari satu tahap pemeriksaan atau validasi untuk memastikan kebenaran atau keandalan suatu proses atau informasi. Kemudian redundansi coba lagi. Nah, redundansi coba lagi ini mengacu pada strategi yang memungkinkan setiap atau proses untuk mencoba kembali jika terjadi kegagalan atau tidak berhasil pada percobaan sebelumnya. Kemudian kita masuk redundansi melalui pengkodean redundan. Di sini ada 3 pengkodean. Yang pertama, error correction code atau ECC. Ya, ECC adalah teknik yang memperkenalkan bit tambahan ke dalam data yang akan dikirimkan atau disimpan. Bit tambahan ini digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama proses transmisi atau penyimpanan. Kemudian yang kedua ada kode CSC. Nah, CSC ini adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam data yang dikirim melalui jaringan atau disimpan di media penyimpanan. Nah, ini bekerja dengan menghasilkan nilai CSC berdasarkan data yang dikirim, dan nilai CSC ini dibandingkan dengan nilai diterima di ujung penerima. Dan yang terakhir, pengkodean forward error correction. Nah, forward error correction atau VEC adalah teknik yang memungkinkan penerima untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data tanpa perlu mengirimkan permintaan ulang ke pengirim. Sampai di sini teman-teman paham? Kemudian ada pengertian duplikasi, mirroring, dan replika. Nah, saya menjelaskan pertama pengertian duplikasi. Duplikasi adalah proses pembuatan salinan identik dari data atau informasi yang sudah ada. Duplikasi sering digunakan untuk tujuan cadangan atau backup agar data tidak hilang jika terjadi kegagalan sistem atau bencana. Kemudian replikasi. Replikasi adalah proses pembuatan dan penyebaran salinan data atau informasi ke beberapa lokasi atau server. Salinan data yang dihasilkan mungkin tidak selalu identik, tergantung pada kebutuhan dan konfigurasi replikasi. Dan yang terakhir adalah mirroring. Mirroring adalah proses pembuatan salinan identik dari data secara real time atau hampir real time di dua lokasi yang berbeda. Setiap perubahan yang terjadi pada data di salah satu lokasi
direplikasi atau disalin ke lokasi lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan lain terhadap toleransi kesalahan dan ketersediaan. Di sini ada 4. Yang pertama, disertifikasi perangkat atau diversity. Kemudian yang kedua, kontrol kesalahan di tingkat aplikasi. Yang ketiga, pemantauan proaktif monitoring. Dan yang terakhir, arsitektur distribusi. Ya, sudah selesai. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan presentasi saya, dan semoga dari presentasi saya semua kalian bisa memahaminya.